dan terdapat 18 kali bekas tajam. 3 kali diantaranya dilayangkan ke arah organ vital, lalu dimasukkan sebuah sendok. Perempuan ini bernama Indri Lestari, berusia 40 tahun. Wanita ini bekerja sebagai salah satu sales popok bayi. Indri ini tinggal di perumahan Royal Wahidin, Blok E, Jalan Binjai Timur, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Binjai Timur, Sumatera Utara. Indri ini mempunyai hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama Sofyan Wahid. Sofyan ini merupakan seorang security PT Musimas. Hubungan mereka pun telah berlangsung selama 5 tahun. Sebelumnya, Indri pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria yang bernama Roy. Roy ini adalah rekan kerja dari Sofyan yang bekerja sesama security. Awal mula hubungan si Indri dengan si Roy ini terjalin karena Sofyan ini meminjam HP Roy untuk menghubungi Indri, karena pada saat itu HP Sofyan ini tidak mempunyai pulsa. Mulai dari sinilah terjalin hubungan antara Indri dan Roy. Tapi hubungan Indri dan Roy tidak berlangsung lama. Kemudian Indri pun mulai menjalin hubungan dengan Sofyan. Bahkan Indri dan Sofyan pun sudah merencanakan untuk bertunangan. Singkat cerita, Indri dan Sofyan pun bertunangan. Ternyata pada waktu hari H tunangan, terungkaplah fakta bahwa jika selama ini Sofyan ini sudah memiliki seorang istri. Pada akhirnya rencana pertunangan itu pun harus dibatalkan. Dan hubungan mereka selesai sampai di situ. Tak lama setelah putus dengan Sofyan, Indri pun kembali menjalin hubungan dengan Roy. Sementara Sofyan sendiri tidak terima dengan keputusan Indri, lantaran dirinya masih mencintai Indri. Dia pun sempat melontarkan ancaman kepada Indri dengan mengatakan kalau Indri menikah dengan orang lain, Sofyan ini akan mewafatkannya. Lalu Indri pun menceritakan ancaman ini kepada sepupunya. Kejadian ini berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018, tepatnya jam 9 pagi. Kala itu Indri sedang berada di rumah saudaranya yang bernama Juwina Wati, berlokasi di Jalan Teh Hamzah. Pada pukul 10.20, Juwina ini meminta izin untuk keluar rumah karena ada keperluan. Indri pun ditinggal sendirian di rumah tersebut. Pada jam 11.00, tiba-tiba saja ponsel Juwina ini pun berdering. Juwina ini mendapatkan informasi dari warga yang memberitahu bahwa Indri telah meninggal dunia dan memintanya untuk segera datang ke lokasi. Setibanya di lokasi, Juwina melihat tubuh Indri tanpa busana dan sudah bersimbah. Lantas, kejadian tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ketika polisi datang ke TKP, di sanalah polisi mendapati adanya tindak kejahatan benda tajam. Yang lebih mengerikan lagi, terdapat sendok makan di dalam alat vital dari korban. Korban pun segera dievakuasi ke rumah sakit Zulham untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menggali petunjuk. Polisi pun segera menggali keterangan saksi, keluarga dan warga sekitar perumahan tersebut. Dari keterangan saksi, ada yang melihat jika korban Indri bersama dengan seorang pria berboncengan motor, lalu masuk ke dalam rumah dan dalam keadaan tidak dikunci. Tidak lama dari mereka masuk, terdengar suara teriakan yang sangat histeris meminta tolong. Warga pun mengetuk pintu rumah tersebut sambil menanyakan ada apa di dalam, kata warga. Dan pria di dalam pun mengatakan tidak ada apa-apa. Warga yang mendapat jawaban itu akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Tidak lama setelah itu, keluarlah seorang pria yang sangat tergesa-gesa dan langsung mengendari motor pergi dari rumah tersebut. Warga yang merasa curiga akhirnya kembali mendatangi rumah tersebut. Dan saat membuka pintu, terlihatlah banyak noda merah serta ditemukan Indri sudah tidak bernyawa. Pada saat polisi melakukan olah TKP, polisi tidak berhasil menemukan sajam yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Sementara pihak warga pun tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam kesaksian, jika selama ini korban mengaku sudah tidak berkomunikasi dengan mantan kekasihnya itu. Hasil pemeriksaan tim forensik menemukan sejumlah kejahatan sajam, adanya 18 lubang di sekujur tubuh. Antara lain pada leher terdapat 2 lubang, pada bagian dada terdapat 10 lubang, bagian perut ada 3 lubang, dan terakhir 3 lubang di bagian alat vital. Yang lebih gilanya lagi, ada sendok makan tertancap di dalamnya. Polisi pun mulai mendalami kasus ini dan mencari pelaku kejahatan tersebut. Polisi mencurigai mantan kekasihnya, yaitu Sofyan. Kecurigaan itu pun diperkuat lantaran ada beberapa rekan dari korban yang melihat jika Indri ini dibonceng dengan motor berwarna hitam dengan seorang pria, dan pria itu menggunakan helm merek LTD yang diduga adalah Sofyan Wahid. Polisi pun segera bergerak mencari Sofyan. Usaha mereka pun berbuah hasil. Pada jam 20.00 malam hari, polisi berhasil menangkap Sofyan di rumahnya bersama dengan istrinya.
yang berada di Dusun 2, Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin. Kala itu, Sofyan ini sempat melawan dan membantah semua tuduhan. Tetapi dia pun tidak bisa berkutik pada saat ditanya ada goresan di tangan sebelah kirinya. Akhirnya dia mengakui perbuatannya. Tidak hanya itu saja, Sofyan menyerahkan helm LTD yang dipakainya pada saat kejadian, yang dimana helm itu adalah milik Indri. Selain itu, Sofyan menyerahkan ponsel dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban sebesar 2 juta rupiah. Sofyan dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat interogasi, Sofyan mengakui perbuatannya dan menyatakan motif dari kejahatannya dikarenakan merasa kesal dengan sifat Indri yang matre. Jadi, kejadian ini berawal pada tanggal 20 Oktober 2018, jam 20.30. Malam itu, Sofyan ini sedang bekerja dan dia mendapatkan pesan dari Indri bahwa Indri sedang membutuhkan uang dan mengajaknya untuk bertemu. Pertemuan itu pun terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2018. Indri ini menjemput Sofyan dikarenakan motor Sofyan sedang rusak. Kemudian, mereka berdua ini berboncengan menuju perumahan Royal Wahidin. Setibanya di rumah, Indri pun menyuruh Sofyan untuk membeli air mineral. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan terhadap tetangganya jika Indri membawa masuk pria. Setelah membeli air mineral, Sofyan ini langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Sofyan pun masuk ke kamar Indri. Kebetulan pada saat itu, Indri ini sedang tanpa busana dan sedang mengenakan handuk. Tanpa basa-basi, Indri bertanya tentang uangnya. Sofyan pun hanya memberikan uang sebesar 400.000 rupiah. Pemberian itu membuat Indri marah karena uang itu kurang untuk menebus emas milik orang tuanya. Amarah Indri pun yang sudah meledak dan mengusir Sofyan dari rumah. Sementara itu, Sofyan ini mencoba menenangkannya dan mengatakan akan membantunya. Amarah Indri ini semakin memuncak. Indri pun berjalan ke arah dapur dan mengambil sajam. Situasi ini pun terjadi perebutan sajam di antara mereka yang membuat tangan kiri dari Sofyan tergores sajam. Di dalam perebutan sajam itu, Sofyan ini langsung saja melayangkan sajam yang mengenai dada Indri. Indri pun bergegas lari keluar rumah menuju ruang tengah sambil berteriak minta tolong. Karena panik, pada saat posisi Indri berdiri, Sofyan melayangkan sajam dan mengenai leher dari Indri. Di saat itu, Indri pun langsung terjatuh. Meski sudah terjatuh, Indri masih sempat berteriak minta tolong. Sofyan yang gelap mata langsung menutup mulut Indri dan melayangkan sajam ke arah alat vital korban sebanyak 3 kali dan kembali melayangkan sajam ke tubuh korban bertubi-tubi hingga akhirnya korban pun tidak bergerak lagi. Setelah dirasa aman, Sofyan ini belum merasa puas, lalu dia pun memasukkan sendok ke dalam alat vital korban. Sofyan ini masih sempat membersihkan diri lalu pergi membawa motor korban dan menjualnya di Pengadilan Negeri Benjai. Pada saat proses peradilan berlangsung ricuh dikarenakan keluarga korban yang berusaha untuk menghakimi pelaku. Pihak keluarga merasa kesal karena raut wajah dari Sofyan yang sangat santai dan tenang. Tidak ada terlihat rasa penyesalan. Sofyan ini mengatakan jika sajam itu berasal dari rumah korban, tetapi pihak keluarga memastikan jika di dalam rumah tersebut tidak ada sajam ataupun perabotan dapur, lantaran rumah itu hanya dihuni oleh korban Indri. Sang ibu pun merasa kehilangan anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga dengan menjadi SPG popok bayi. Korban pun meninggalkan seorang anak. Pada tanggal 19 Juni 2019, pelaku ini dijatuhi hukuman vonis seumur hidup dan keluarga korban pun sempat meminta maaf karena telah membuat gaduh selama persidangan. Gue nggak bisa kata-kata, gue menceritakan tentang ini sadis banget sampai sendok dimasukin kayak gitu. Wah, udah gila. So, thanks for watching.